Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada saat ini memasuki surat yang ke-66, yaitu surat At-Tahrim, mulai ayat 2. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang sulit, suatu persoalan yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya, memberikan kesembuhan, sehat wal afiat kembali seperti sedia kala. Dan kepada saudara-saudara yang telah memberikan atensi, koreksi, dan subscribe-nya pada channel ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada kita semuanya kesehatan, keselamatan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kepada kita semuanya dari segala macam mara bahaya dan dari segala macam fitnahnya dunia ini dan fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Marilah kita mulai lagi kajian kita pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa id asyarran nabiyyu illa ba'di azwajihi hatisha falamma naba'at abihi wa adharahu Allahu alaihi arafa ba'dahu wa akhrada an ba'as falamma naba'aha bihi qalat man ambaka
hada walanamba'aniyal alimul khabir. Artinya, atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu menebusi sumpah kamu, dan Allah itu pelindung kamu, dan Ia adalah yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Tatkala Nabi memberitakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya suatu berita, tetapi tatkala istrinya ini memberitakan kepada istri yang lain, dan Allah memberitahukan itu kepadanya, kepada Nabi, ia atau Nabi memberitahukan itu sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Maka tatkala ia atau Nabi memberitahukan itu kepadanya, yaitu kepada istrinya, ia atau istrinya berkata, siapakah yang memberitahukan ini kepada engkau? Ia atau Nabi berkata, yang memberitahukan kepadaku ialah Tuhan yang Maha mengetahui, yang Maha waspada. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Menebusi sumpah itu diizinkan sebagaimana tertera di dalam surat nomor 5, yaitu surat Al-Maidah, ayatnya ayat 200. Saya ulangi lagi, ayatnya 89, yaitu saya ulangi, surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 89. Hendaklah diingat bahwa ilah atau perpisahan untuk sementara waktu telah disebutkan pula di dalam surat Al-Baqarah surat 2, yaitu ayat 226 sebagai kata pendahuluan bagi masalah perceraian. Tetapi di sini perpisahan untuk sementara waktu benar-benar dilarang. Diriwayatkan bahwa seorang sahabat berkata kepada seorang laki-laki yang mengaku telah bersumpah palsu kepada istrinya, bersumpah palsu kepada istrinya yang berbunyi sebagai berikut, engkau dusta karena Allah berfirman, mengapa engkau melarang diri sendiri apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini surat nomor 27, ayatnya ayat 16. Tidak ada riwayat hadis sahih yang menerangkan peristiwa apakah yang dimaksud di sini. Tetapi oleh karena ayat-ayat ini membicarakan perpisahan untuk sementara waktu yang dilakukan oleh Nabi suci Muhammad SAW, karena istri-istri beliau mengajukan
permohonan untuk diberi kemewahan duniawi. Terdapat dalam surat 33 yaitu surat Al-Ahzab ayatnya 28. Maka sangat boleh jadi peristiwa ini ada kaitannya dengan perpisahan untuk sementara waktu. Dari apa yang telah kami ceritakan sehubungan dengan peristiwa ini, terang sekali bahwa yang mula-mula mengajukan permohonan ialah Siti Aisyah dan Siti Qobsyah, dan belakangan istri-istri yang lain menggabungkan diri. Dan setelah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menyuruh istri beliau supaya menentukan pilihan secara bebas, apakah tetap tinggal di rumah beliau tanpa mendapatkan kemewahan duniawi, ataukah berpisah dengan beliau dengan mendapatkan kemewahan duniawi. Dan beliau memberitahukan Siti Aisyah supaya jangan mengambil keputusan tanpa mohon nasihat lebih dahulu kepada orang tua beliau. Terdapat dalam riwayat hadis Bukhari pasal 46 nomor 25. Boleh jadi perkara inilah yang dikemukakan oleh Siti Aisyah kepada istri-istri yang lain. Oleh sebab itu mereka mengambil keputusan serempak untuk tinggal di rumah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala penderitaan duniawi. Kita lanjutkan ayat 4. In ta'tuba ilallahi faqad saqat qulubahuma wa in tadhara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa Jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir asyarabbuhu indolaqakunna an yubdilahu azwajan khairam minkuna muslimatin mu'minatin khonitatin tayyibatin abidatin syaibatin wa abkara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
wa ahlikum naran waquduha nasyu wal hijarah wa hijaratu alaiha malaikatu wilad sidadun la yakshuna Allahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya jika kamu berdua tobat kepada Allah, niscaya hati kamu berdua cenderung kepada ini. Dan jika kamu berdua bantu-membantu melawan dia, maka sesungguhnya Allah itu pelindungnya, dan Jibril dan orang-orang mukmin yang soleh, dan sesudah itu para malaikat adalah pembantunya. Boleh jadi jika ia menceraikan kamu, Tuhannya akan memberi ganti kepadanya istri-istri yang lebih baik daripada kamu. Berserah diri, beriman, patuh, suka bertobat, berbakti, ahli puasa, janda, dan perawan. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Di sana adalah malaikat yang keras dan kuat. Mereka tidak mendurhaka kepada Allah tentang apa yang ia perintahkan kepada mereka, dan mereka menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Penjelasannya adalah sebagai berikut pada ayat 5. Ini menunjukkan bahwa semua sifat-sifat yang disebutkan di sini terdapat pada istri-istri Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diberi kebebasan untuk menceraikan salah seorang istri beliau yang tidak beliau sukai, tetapi tatkala istri-istri beliau memutuskan untuk tetap bersama beliau walaupun kehidupan rumah tangga beliau amatlah sederhana, beliau tidak menceraikan seorang pun di antara mereka. Ini bisa dilihat di dalam tafsir nomor 2002. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya untuk meningkatkan
meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ini juga bisa meningkatkan amal kebaikan kita dan ilmu kita yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilafan saya. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.